Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua diberikan karunia rahmat dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 8 Zulqa'dah 1435 Hijriah. Kemarin jemaah haji kita mulai berangkat ya. Kuartal pertama, kuartal kedua, hari ini berangkat nih kuartal ketiga misalnya. Mudah-mudahan jemaah haji kita yang berangkat mulaikan ibadah haji diberikan kemudahan dalam perjalanan dan pulangnya di haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita sedang berada di bulan-bulan musim haji ini, Zulqa'dah dan Zulhijjah ini. Yang berangkat haji melakukan beragam ibadah di tanah haram. Kita yang tidak berangkat haji juga dianjurkan memperbanyak ibadah di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Puncaknya adalah nanti tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, juga tanggal 10 Zulhijjah Yaumun Nahar, hari menyembelih, hari berkorban, Idul Adha. Mudah-mudahan kita memperbanyak amalan dan kita yang niat ingin berkurban dan sekarang mudah-mudahan siap-siap sehingga nanti tanggal 9, tanggal 10 bisa melaksanakan ibadah kurban. Yang belum melaksanakan haji semoga diberikan kesempatan bisa melaksanakan ibadah haji tahun-tahun yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, kita akan melihat beberapa peristiwa di zaman Nabi SAW, peristiwa yang terjadi di para sahabat dan juga bersama Rasulullah SAW. Namun ini terkait dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf, Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Ada firman Allah dalam surat Al-Kahfi 103 dan 104. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan. Allah berfirman, maukah aku beritahukan? Jadi Allah berkata kepada Nabi, Qul, katakan wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan. Maukah kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi amal perbuatannya. Di ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita semua tentang orang yang paling rugi. Bukan cuma khasirun, kan kalau khasirun rugi, ini akhsar. Akhsar itu orang yang paling rugi. Seperti ada kabirun, besar, yang paling besar, akbar. Shaghirun, kecil, yang paling kecil, asghar. Ada fadlun, utama, ada yang lebih utama, namanya afdal. Ini bukan cuma khasir tapi akhsar. Akhsarin, orang yang paling rugi. Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amal perbuatannya di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat yang terbaik. Yang mereka kerjain sia-sia, namun mereka menyangka telah melakukan yang terbaik, menyangka melakukan perbuatan yang baik, salah hadirin, ternyata tidak tepat gitu. Ini yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling rugi, dia menyangka melakukan perbuatan yang terbaik. Mungkin kalau biaya udah mahal banget dah, gitu kan? Kalau capek udah capek banget, ternyata amalannya sia-sia, amalannya tidak tepat, bahkan mungkin salah. Maka judul kajian kita akan lihat beberapa peristiwa di zaman Nabi dan juga keseharian kita. Ada orang yang merasa berbuat baik ternyata tidak tepat. Kalau saya bilang ternyata salah, takutnya salah, ternyata nggak tepat dah, biar lebih diplomatis. Jadi dia ngerasa berbuat baik katanya ya tidak tepat, dalam kurung salah. Ini mungkin kemarin pengalaman Ramadan, selama Idul Fitri. Sebagai cerita pembuka, saya kemarin waktu Idul Fitri keliling silaturahim mana-mana gitu kan. Ketemulah cerita jamaah mengenai kemarin Ramadan. Ada seorang Pak Haji, Pak Ustadz, ini kemarin rasanya nih malam takbiran yang paling mantap Pak Ustadz. Nah Pak Haji, saya petasan habis 4 juta Pak Ustadz. Semoga Allah terima dari Allah.
Kayaknya subhanallah takbiran paling subhanallah lah pokoknya. Mudah Allah terima amal ibadah saya. Cuman saya mikir kan, dan tidak sedikit hadirin ya orang yang atau ada perayaan hari besar Islam di kita. Kan kalau di kampung orang nyumbang kan, ada nyumbang beras, ada nyumbang sembako gitu ya. Ada yang nyumbang minuman, ada juga nyumbang petasan hadirin, ada nggak tuh? Udah petasan ada yang nanggung tuh. Ada belindah 2 juta, 3 juta gitu kan. Mudahan berkah. Artinya, maksudnya kalau kita boleh diskusi, dan saya yakin orang yang berbuat itu niatnya bagus nggak tuh? Niatnya kadang emang pengen ibadah kan. Cuman kalau kita boleh diskusikan, jangan-jangan dia ngeluarin duit banyak banget ternyata sia-sia gitu. Ternyata tidak tepat ya. Apa dalam kurung salah gitu. Salah apa benar itu? Saya nggak bisa tepat dari jualan petasan di sini ya. Artinya ya mungkin ya jangan kalau nggak bersekedar gitu. Tapi kalau udah sampai kan kadang-kadang sampai jutaan, betul nggak itu? Tapi niatnya kadang-kadang berbuat baik ya, kadang-kadang kan. Contoh yang pertama dulu nih. Jadi nanti aplikasi kajian ini adalah kalau kita berbuat sesuatu, mudah-mudahan dengan ilmu, tidak cukup hanya modal semangat saja. Ini karena saya pikir ini pengajian perdana setelah Lebaran, maka saya mulai dengan bab ini bahwa ngapain aja perlu pakai ilmu. Mudah-mudahan kita semangat untuk hadir di majelis taklim di masjid kita ya. Karena kalau kita berbuat sesuatu tanpa ilmu, kita sangka benar, nggak taunya salah. Allah yang berfirman tadi itu, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Aku akan beritahu tentang orang yang paling rugi. Siapa orang yang paling rugi? Amalnya sia-sia, tapi dia merasa sudah melakukan yang terbaik. Contoh lain hadirin rahimakumullah, ini tentang berbakti kepada orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin dia guru kita, dia sahabat kita, dia orang tua kita, ayah kita ya. Juga pengalaman Ramadan dan Syawal. Ada orang yang berbakti kepada orang yang sudah meninggal, apakah itu gurunya atau mungkin orang tuanya, dengan cara memperindah dan memperbagus kuburannya. Padahal ternyata membangun kuburan itu termasuk perkara yang tidak diperintahkan, bahkan perkara yang dilarang dalam agama. Saya ceritakan dulu, ada sebuah riwayat tentang seorang sahabat yang tidak ada hadis Nabi. Saya ceritakan dulu kisah seorang sahabat. Ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat fotokopian di halaman 2. Ada seorang sahabat mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarru bihi ba'da mautihim. Wahai Nabi, ada nggak cara saya berbakti kepada kedua orang tua saya, tapi orang tua saya udah almarhum? Kan kalau orangnya masih hidup gampang nih, bapak saya udah meninggal, ibu saya udah nggak ada. Saya ingin berbakti, bagaimana caranya? Nabi jelaskan. Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima, doain orang tua kamu. Kita doakan orang tua kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, Allahumma ja'al quburaha rawdatan min riyadil jannah. Dan doa-doa yang baik, jadikanlah kuburannya taman-taman surga, dan doa-doa yang baik. Yang kedua kata Nabi, wal istighfar lahuma, mohonkan ampun kepada Allah buat orang tua kamu. Sering-sering kita bilang, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang ketiga kata Nabi, wa infadhu ahdihima, laksanakan, lanjutkan niat-niat baik almarhum, lanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Itu cara berbakti yang ketiga. Yang keempat kata Nabi, wasilaturrahimil lati la tusalu illa bihima, sambung silaturahim yang biasa disambung oleh orang tua. Yang kelima adalah kalau ingin berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, kata Nabi, wa ikrami shodiqihima, memuliakan kawan-kawan almarhum orang tua kita. Jadi kalau ketemu teman-teman bapak kita nih, kita bilang assalamualaikum, kita tegur, kita muliakan. Seneng nggak hadirin? Seneng dia tuh. Assalamualaikum Pak Haji, saya boncengin. Dia senang ya, lu siapa emang? Lah kan bapak saya teman Pak Haji. Oh iya benar dah. Dia senang nggak hadirin tuh? Dia takut jangan kita ojek ya. Lu ojek rapi banget, bukan ojek Pak Haji. Saya kan teman saya, bapak saya temannya Pak Haji. Oh iya dah. Senang nggak tuh orang tuh, lagi di mall kan, lagi belanja kan? Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Kamu kan bapak saya, bapak Pak Haji saya beres sekalian dah. Ya, boleh tuh, ada 4 troli tuh. Banget Pak Haji. Saya yakin teman-teman almarhum orang tua kita senang nggak dia? Senang ya, apalagi kita tegur kan, assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Pasti dia nanya, lu siapa emang? Kan bapak saya teman Pak Haji. Ya Allah, pas banget. Bapak lu ngutang sama gua.
dikejar anaknya, gue mau tagih ada 8 juta. Aduh, bukan saya kan Pak Haji, yang lain Pak Haji. Bapak lu bener, gue dicari-cari. Lu mirip banget sama Bapak lu Pak Haji. Tuh anak Ustaz ceramah salah. Jadi kalau ingin berbakti dengan orang tua begini caranya nih. Nah zaman kita sekarang banyak orang berbakti dengan orang tuanya. Dia wujudkan dengan cara kuburan orang tuanya dibangun, diperindah, cakep banget, betul nggak Dire? Saya yakin niatnya bagus, niat awalnya bagus kan nih? Saya yakin semua anak yang bagusin kuburan bapaknya niatnya bagus kan? Bapak saya Pak Ustadz, kuburannya sudah bikin cakep banget Pak Ustadz, kayaknya udah cukup Pak Ustadz, saya berbakti sama orang tua saya. Mau ngapain nanti? Kuburan bapak saya Pak Ustadz, saya bikin tingkat Pak Ustadz, saya pasangin AC Pak Ustadz. Saya kuburan di San Diego Hill yang ada kolam renangnya Pak Ustadz, ada restoran, kali bapak saya pengen berenang, pengen makan-makan. Dan dia menyangka sudah melakukan yang terbaik ya. Kuburan bapaknya marmernya mahal gitu. Saya mohon maaf nih hadirin, ini buat pelajaran. Belum lama almarhum Ustaz Jeffrey ya, ketika beliau kan guru kita kan, murid beliau yang cinta dengan beliau banyak kan tuh? Banyak ya, salah seorang muridnya saking cintanya memberikan hadiah kan tuh. Kuburannya dibikin cakep kan, nisan gitu kan, marmer mahal gak tuh? Oh puluhan juta tuh, ingat? Saya yakin niatnya bagus kan, niatnya awalnya bagus kan niatnya tuh? Bagus ya? Namun ada sebuah hadis Rasulullah bersabda dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ada sebuah riwayat di halaman pertama tuh hadisnya dengan fotokopian. Kata Jabir, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassisal qabra wa ayyaqauda alaihi wa ayyubna alaihi. Nabi melarang untuk menyemen kuburan, melarang untuk duduk-duduk di atas kuburan, melarang untuk bikin bangunan di atasnya. Ini hadis dan ini kesepakatan para ulama ijma nih. Kuburan jangan disemen, jangan dibangun, jangan didudukin ya, apalagi buat pacaran tuh, walat banget tuh. Jadi apa namanya? Ini kan hadis dan nggak boleh bikin bangunan di atasnya tuh. Dan saya yakin ini kisah nyata, kemarin kebetulan Lebaran 10 hari ibu saya meninggal dunia, almarhum ibu saya. Pas Lebaran Syawal tanggal 10 lah kira-kira, tanggal 9 September ya, September lah. Agustus ya, Agustus. Kalau bapak saya itu tahun 2008, kebetulan dimakamkan di samping makam ayah saya. Dulu waktu bapak saya meninggal tahun 98, saya masih di Mesir. Pas saya pulang tahun 2000-an, saya ziarah ke makam orang tua saya lihat kakak saya mungkin karena cinta, karena hormat, karena sayang berbakti sama orang tua, dibikin rumah-rumahan tuh. Kuburan bapak saya itu ada tiang 4 gitu kan, pakai atap gitu kan, pakai pagar, pokoknya kayak rumah-rumahan lah, kayak saung gitu kan. Cuma nggak ada makanan nih, kayak saung-saung gitu kan, ada rumah-rumahannya, ada tiang. Saya bilang waktu itu sama kakak saya, buat ya setahu saya belajar jauh-jauh ke Mesir itu kan nggak boleh nih kuburan diginiin kan. Maksudnya kalau ingin bertemu orang tua bukan begini caranya, nggak boleh bangun kuburan. Kata kakak saya waktu itu, lu masih kecil tahu apa aja, lu sunat kayak megang gitu. Kadang-kadang berdakwah sama keluarga begitu, hadirin kita sadar masih kecil aja ya. Maksudnya lu sok-sok tahu lu. Saya diem aja lah. Saya kadang sering bilangin, singkat cerita kemarin begitu ibu saya meninggal dunia, dimakamkan di samping kuburan ayah saya gitu kan. Saya ngomong lagi dah, karena tuh bangunan masih ada gitu. Karena gara-gara dipakein atap, itu binatang pada nyarang tuh, dan ayam, kucing pada fokus. Menjadi sarang binatang, benar sekali tuh Nabi melarang. Bahkan jadi kering tanahnya, ambles tuh. Kenapa ambles hadirin? Karena nggak kena hujan ya. Kan kalau dibuka kan kena hujan, kena panas, mungkin pohonan rumput-rumput kan. Gara-gara bikin rumah-rumahan, akhirnya saya bilang lagi dah mau abang-abang saya kan. Saya sampaikan baik-baik. Akhirnya setelah berdarah-darah itu saya curahkan gitu. Akhirnya begitu ibu saya dimakamkan, seminggu kemudian, kemarin 2 minggu yang lalu kira-kira disepakatilah dibongkar gitu. Yang sisa hanyalah sama sih. Tapi saya yakin ketika niat kakak saya bikin rumah-rumah gitu, niatnya bagus nggak tuh? Bagus. Tapi mohon maaf karena mungkin saya mohon maaf karena belum belajar gitu kan. Dia sangka melakukan perbuatan yang terbaik, ternyata salah. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Dia menyangka melakukan perbuatan yang terbaik, namun ternyata sebenarnya amalnya adalah sia-sia. Dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan, ibadah kita, kehidupan kita, mungkin tidak sedikit yang tadi kasus yang saya bilang, ini kisah nyata tuh, saya ketemu seorang bapak pas Ramadan gitu kan. Saya subhanallah bosan mentakbiran, subhanallah ini paling mantap gitu kan, 4 juta saya beli petasan gitu kan. Malaikat pada
catat dah suatu amal perbuatan saya gitu kan. Gimana Pak Ustaz? Pak Haji, saya bilang kan. Ya mudah-mudahan Pak Haji, mudah-mudahan. Saya bilang enggak, saya di rumah dia nggak enak, saya diusir saya. Jadi ini banyak lagi contoh yang lain hadirin. Kita kembali ke contoh yang lain. Semangat beribadah itu baik, tapi berlebihan itu jangan ya. Atau kemarin ketika Ramadan. Ketika Ramadan kan ada orang yang merasa keren, ada orang yang merasa hebat karena dia berpuasa nggak pakai sahur. Bahkan dia puasanya pas buka puasa santai-santainya dia ngerasa dia hebat begitu. Ente puasa sahur nggak? Sahur. Aneh nih nggak sahur. Aneh kadang-kadang buka jadi kulmal. Mungkin orang yang nggak paham bilang subhanallah, Bapak hebat banget Pak. Aneh kadang-kadang sahur jam 1 ya. Maghrib padahal malah baca Quran 1 juz. Mungkin orang yang nggak paham subhanallah tuh orang surga paling atas kali ini. Udah keluar lompat surga paling tinggi, udah keluar dari surga tuh hadirin. Nggak ada orang merasa keren gitu ya. Ente sembahyang pakai sejadah. Aneh nih di ubin kalau sembahyang. Aneh kalau sembahyang Pak Ustaz, panas-panasan Pak Ustaz. Orang-orang dalam, saya di luar Pak Ustaz. Jaga lu ngapain? Enak kan di dalam sembahyang. Enggak semuanya langsung tuh Allah Pak Ustaz. Lu ngapain? Susah ya. Agama ini gampang. Ada orang yang merasa semakin susah dia beragama itu semakin mantap gitu. Kan padahal tidak demikian kan? Bahkan mengenai puasa dan ibadah yang lain Allah berfirman yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Kalau ada yang mudah ngapain ngambil yang sulit kan? Artinya susah-susah gitu akhirnya malahan nggak pas kan? Bahkan diriwayatkan Rasulullah kan sahurnya sangat siang kan? Sahurnya disiangin, bukanya dicepetin. Hikmahnya apa tuh? Puasa semakin pendek jadinya. Jadi kalau diriwayatkan kata Jabir tuh Zaid bin Thabit nih, aku sahur bersama Nabi, habis sahur tuh sholat subuh. Ditanya tuh Zaid, berapa jarak antara sahur dengan sholat subuh? Seukuran orang baca Quran 50 ayat. Kira-kira sama dengan 10 menit. Kan jadi waktu imsak kan? Jadi orang baca Quran 50 ayat sama dengan 10 menit yang lancar ya, kalau lancar seminggu. Yang normal ya, yang normal 10 menit ya, kira-kira tuh. Dan memang para sahabat hobinya kan baca Quran. Jadi ngukur waktu tuh pakai ukur, kalau kita kan 2 batang dah kayak gitu. Enggak ahli hisab ya. Itu dia sebatang lah bos dah. Ya kalau kretek sebatang dah. Biar terus 2 batang dapat. Emang sahabat hobinya ngapain baca Quran. Jadi ngukur waktunya kira-kira kata Zaid itu ukuran orang baca Quran 50 ayat. Berarti kan dikira-kira di Indonesia 10 menit. Jadikan sebagai waktu imsak tuh. Artinya 10 menit sebelum subuh udah berhenti makan. Artinya akhir Nabi makan dengan subuh deket nggak diri itu? Deket ya? Ngapain orang sahur jam 1 gitu? Enggak, kalau saya pengen ibadahnya lebih afdol Bosan. Jadi puasanya jam 1 udah nahan Bosan. Oh ngapain? Ambil aja gampang. Orang-orang lebay. Seperti begini hadirin. Ini mudah-mudahan juga bahan muhasabah dan semoga atau sekarang di bulan Ramadan nih kan. Zulqa'dah, Zulhijjah. Nanti puncaknya 9, 10 Zulqa'dah, Zulhijjah, hari Arafah, hari berkurban. Mengenai Ramadan, kan di bulan Ramadan tuh diperintahkan untuk saum, tarawih, tikaf, tilawah Quran gitu kan. Ini pengalaman kemarin, banyak orang malahan selama Ramadan sibuk dengan kegiatan yang baik, mungkin baik, tapi mungkin ada yang lebih baik gitu. Ini selama Ramadan kemarin rapat mulu. Habis tarawih nih pengumuman hadirin kepada panitia, mohon habis tarawih kita rapat. Jadi tiap malam rapat mulu. Ya, mungkin mau bikin bazar, bikin lomba gitu kan, bagus ya. Cuman akhirnya rapat mulu jadi gitu. Di kamar baca Qurannya gitu. Bahkan jadi ketua panitia bazar, Pak Ustaz tuh saya bikin bazar, amin Pak Ustaz. Saya capek banget, batal puasa Pak Ustaz. Tahan kan. Allah yang nawin dari Pak Ustaz ya. Kalau saya sibuk banget bazar tuh panitia gitu kan. Artinya dia ngebela-belain gitu sampai dia kagak puasa gitu. Ya kan? Atau mungkin ibadah yang lain yang harusnya lebih utama tidak dilaksanakan. Ini kisah nyata, saya dengarkan wawancara salah seorang selebritis ya. Udah agak lama, setahun 2 tahun yang lalu di televisi itu. Kami berencana akan menikah. Kami berencana nikahnya di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Insya Allah di 10 hari yang terakhir.
Kalau bisa pas malam Lailatul Qadar. saya dengar di TV, lu orang mau ngapain sih? Kan Nabi aja 10 hari yang terakhir ngapain hadirin? Itikaf ya. Itu riwayat Rasulullah tuh sampai beliau tidak berhubungan dengan istrinya tuh. Saking pengen ngapain tuh? Pengen ibadah ya. Dia mau kawin di Ramadan 10 hari yang terakhir. Malam Lailatul Qadar. Ngapain? Kan kalau di motor kan ditaikin, mau ngapain emang? Puasa. Liatin doang untuk motor. Kalau mau nyari yang sunnah sih nikah di bulan Syawal, betul nggak tuh? Sebaran ya? Ya kan? Ada hadis riwayat Imam Muslim tuh, Aisyah cerita. Kata Aisyah kan zaman itu orang merasa aib, merasa apes kalau nikah di bulan Syawal. Maka Nabi ingin menghapuskan tradisi ini. Hari baik, bulan baik, semua hari baik, semua bulan baik. Maka Nabi menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Dan kata Aisyah, kalau orang mengatakan nikah di bulan Syawal tidak baik, siapakah perempuan yang lebih bahagia dibandingkan aku? Padahal aku menikahnya di bulan Syawal. Keluar tuh syair, hujan gerimis aja ikan bawal di asin. Jangan nangis aja bulan Syawal ntar dikawinin. Itu syair ada hadisnya, bukan sembarang. Ada benar, ada dalil. Kita sangka tuh sekedar lagu sembarangan. Emang sunnah nikah. Kalau Imam Muslim ngasih judul babnya dalam Sahih Muslim, sunnahnya menikah dan menikahkan anak di bulan Syawal. Jadi yang belum nikah jangan nyari alasan. Ntar pulang haji istriku, kita nggak sunnah waktu itu. Apaan sih bang? Kita di bulan apa nih? Dzulqa'dah dulu ya. Modus. Jadi hadirin rahimakumullah. Jadi ini mungkin berbuat sesuatu, beramal dengan ilmu. Kita sangka bener, nggak taunya salah gitu. Contohnya berzikir. Berzikir emang Nabi suruh subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Ya udah segitu mah. Boleh nggak gocap Ustaz? Kan nanggung banget Nabi ya. Kenapa sih nggak gocap Ustaz? Ya kan nanggung banget ya. 33 susah gitu nggak Ustaz? Gitu ya. Ya udah Nabi suruh 33 aja udah. Ad-dinu al-ittiba, agama tuh ngikutin gitu. Tapi boleh nggak ucap? Ya boleh, cuma Nabi nggak ngajarin itu sudah. Dia Nabi ngajarin cuma 33. Bahkan kalau bisa kita pastikan jumlahnya 33 hadirin. Ada nggak orang zikir ngelamun tuh? Zikir ngelamun ada nggak tuh? Berapa ya? Kalau gitu imam lagi. Cepet banyak banget ya. Ya nggak dosa sih, cuman kan Nabi bilangnya man sabbaha fi kulli duwir sabah man sabbaha thalathan wa thalathin. Saya bertasbih 33 kali. Nabi nyebutin angka tuh. Dan lakukanlah berapa kali hadirin? Ya 33 udah. Jangan-jangan kita merasa keren, kita tambah-tambahin, nggak taunya yang bilangnya 33 Nabi gitu. Rahasianya apa? Walau alam lah. Walau alam yang digenapkan jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 dan tasbih 33. Jadi ini contoh bahwa ada orang yang merasa berbuat baik ternyata tidak tepat. Hadirin rahimakumullah, ini mungkin bukan masalah halal haram ya. Ini masalah pergaulan sehari-hari. Saya menemukan sebuah kalimat hikmah. Imam Bukhari meriwayatkan ada di halaman 5 yang dapat fotokopian nih. Ini ungkapan Muhammad bin Sirin, dia seorang tabi'in. Tapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kanu yaquluna, kata Muhammad bin Sirin, zaman dulu tuh ada nasihat yang biasa beredar di kalangan para sahabat, bunyinya la tukrim sadiqaka bima yashukku alaihi. Janganlah engkau menghormati teman kamu sehingga sehingga menyusahkan dia. Jangan engkau menghormati teman kamu mungkin karena berlebihan, akhirnya ngapain hadirin? Malahan nyusahin gitu ya. Kayak memuji baik, cuman kalau kebanyakan jadi berlebihan gitu. Mungkin maksudnya memuliakan orang lain, tapi jadi apa ya? Jadi malah nggak enak gitu. Ya. Nanti silahkan dicari contohnya masing-masing. Saya punya cerita dulu, saya pernah khotbah Idul Fitri, ya, pernah saya ceritain kali ya di Bernama tahun sekian ya. Begitu sebelum saya naik, MC-nya bilang berikut ini nanti akan sampaikan khotbah Idul Fitri, akan sampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Dr. Sahroni Mardani LCMA. Waduh, berat banget omongannya. Saya dokter dari mana gitu kan.
Jamaah nungguin pas khotib naik, konten banget ya. Udah al-mukarram wal muhtaram, itu bukan almarhum saya. Almarhum meninggal saya. Al-mukarram wal muhtaram, Bapak Kiai Haji Doktor. Waduh, saya dokter, saya malu banget. Ada yang nanya mah, Pak Ustadz, S3 di mana Pak Ustadz? Tahu dah, tanya itu MC dah. Udah juga nggak tahu gitu. Mungkin maksudnya MC dia nggak enak, masa saya udah pakai jas keren banget, nggak dokter gitu. Untung nggak profesor. Kalau profesor kalah oma sama saya. Omanya nggak profesor. Dan ini hadirin, jadi maksudnya kadang-kadang orang maksudnya kayak kemarin Lebaran Idul Fitri ini. Kan kita keliling rumah orang ya, silaturahim ya. Mungkin namanya kita tamu kan dimuliakan tuh. Kita pagi di rumah makan tupat sayur. Mulai tangga makan tupat sayur lagi. Sore-sore melembung di perut makan santan dulu ya. Mungkin karena saya ustadz ya, mungkin karena saya guru ngaji ya. Orang-orang kan dituangin tupat sayur semangkok, saya mangkok yang gede di sini. Masa ustadz mangkok kecil? Pantes ya. Saya mangkok gede banget, saya Mbak Haji gimana? Makan ustadz, enak ustadz. Lu kegedean Mbak Haji. Saya pernah tuh dituangin teh. Di gelas muk yang gede, muk yang gede. Mungkin karena saya guru ngaji ya, masa gelas kecil, nggak pantas ya. Muk, lewat muk, manis banget, panas. Saya pikir gua kapan pulang ini. Tapi saya yakin maksud Tuhan lo baik nggak tuh? Cuman gede banget tadi nih. Kalau ini kan pas deh. Ya kalau roti sudah pulang kalau roti. Enggak, kalau roti banyak kok nggak apa-apa kalau roti. Kayak enteng ya. Kalau tupat sayur gimana boy? Gak, saya takut di pemerintah, wah takut bosan keberatan, nggak apa-apa kalau roti mah. Enteng. Kayak orang kota, mungkin pada pengalaman lebaran kita keliling ya. Orang kota ke kampung, orang kampung seneng aja deh. Seneng orang kota datang, dikasih hadiah, singkong 2 karung. Pak Ustadz, buat singkong Pak Ustadz, saya naik motor gimana? Pokoknya bertanggul Pak Ustadz. Nih, kita nggak bawa hadiah gitu kan, mau bawa gede banget tadi nih. Ini kadang dalam pergaulan begitu kan. Jadi kita, ini mungkin juga berdasarkan feeling ya, perasaan, pengalaman ya. Jadi ini nasihat kata Muhammad bin Sirin. Nasihat yang dulu biasa beredar di kalangan para sahabat generasi awal itu, la tukrim sadiqaka bima yashukku alaihi. Jangan engkau menghormati teman kamu akhirnya nyusahin dia gitu. Maksudnya menghormati, tapi malahan kita kerepotan jadinya. Kan orang kadang muji juga boleh kan, cuman kalau kayak laki-laki memuji kekasihnya, istriku engkau bagaikan bulan rembulan. Kan bulan nggak rata mas, ya itu maksudnya. Kan bulan bolong-bolong maksudnya, ya itu maksudku. Ya kan brengsek banget. Jadi memuji kita boleh, tapi kalau berlebihan jadi masalah. Menghormati itu baik, tapi ya tadi gini ya. Jadi kadang-kadang yang ingin kita lakukan itu niatnya baik, namun mungkin karena kurang didasar dengan ilmu menjadi dia biasa. Bahkan dalam Al-Quran, kalau tadi kan kalimat ayatnya cuma sekedar yang tadi nih. Kan Allah firmannya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka telah melakukan terbaik. Bahkan di ayat lain Allah berfirman lebih serem lagi nih. Ada orang-orang yang bismillahirrahmanirrahim, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Ada orang yang menyangka dia mendapatkan hidayah Tuhan. Lengkap ayatnya, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah, yang fotokopian halaman paling belakang di luar ya. Oh bukan. Mungkin ada yang sama, ada yang beda ya. Iya benar. Belakang ada tuh ya. Di belakang tuh surat Al-A'raf ayat 30. Jadi kata Allah, sebagian diberi petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Mereka menjadikan setan sebagai pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Mohon maaf mungkin bahasanya kasar nih. Dia ngikutin jalannya setan dan dia merasa ngikutin berada di jalan Allah. Di kita banyak kadang-kadang orang merayakan hari-hari besar Islam kan. Besok tahun baru nih. Saya mohon maaf ya. Ya kan kita banyak budaya, tradisi kan. Besok Asyura gitu kan, 1 Muharram, 10 Muharram kan. Kan disunahkan 10 Asyura kita puasa sunnah, tuh hadirin. Puasa Asyura kan, disuruh beribadah, berzikir, puasa sunnah. Namun tidak sedikit kaum muslimin melakukan ritual-ritual yang dia sangka ini ajaran agama, padahal bukan sama sekali begitu. Ada orang mandiin keris, mandiin benda pusaka gitu ya.
Kadang-kadang baca Fatihah juga tuh, betul nggak tuh? Kadang-kadang baca Yasin juga gitu kan, sambil mandiin keris baca ayat kursi gitu kan, udah kelar airnya diminum gitu, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, kayak jam-jam nih gitu kan. Artinya dia bukan cuma yahsabuna annahum yuhsinuna, tapi yahsabuna annahum muhtadun. Dia sangka dia mendapatkan hidayah, tapi jangan-jangan dia berada di jalan yang salah gitu. Banyak para nelayan, para petani yang bersyukur atas rezeki yang berlimpah, panen yang berlimpah, hasil tangkapan yang banyak, diwujudkan dengan cara bersyukur, dengan cara membuat sesajen buang ke laut gitu kan, dibikin banyak-banyak sesajen ditaruh di sawah gitu kan. Dan kadang-kadang yang memimpin juga ustadz juga gitu, pakai sorban juga, pakai peci haji juga kan. Dan mereka menyangka yahsabuna annahum muhtadun, dan kadang-kadang sia-sia gitu. Bahkan bukan cuma sia-sia tapi tidak benar. Ini bagian daripada budaya di masyarakat kita. Ini mudah-mudahan tentu saja kita luruskan ya, jangan sampai orang merasa telah melakukan yang terbaik, ternyata yang dilakukan adalah tidak benar, kurang tepat. Kita kembali ke masalah yang tadi hadirin, masalah yang pertama sebagai contoh yang terakhir. Ini masalah ibadah haji ini. Ada buku tentang fiqhul aulawiyat, ya, fikih prioritas. Bahwa ada ibadah individu, ada ibadah sosial. Bahwa ada seorang yang asik dengan ibadah individu, dia soleh secara pribadi, tapi dia lupa dengan ibadah yang memberikan kebaikan yang lebih banyak pada masyarakat, kesolehan sosial. Para ulama sepakat bahwa berjihad itu lebih afdol daripada berhaji. Haji ibadah individu dan berjihad adalah ibadah demi kepentingan orang banyak. Atau saya mohon maaf hadirin, kalau yang belum pernah haji silakan haji, kewajiban ya. Namun kalau boleh usul ya, kalau boleh usul mohon maaf, yang sudah pernah haji, ingat, ya mudah-mudahan sih berikanlah kesempatan yang lain yang belum haji, betul hadirin. Saya berpikir kalau yang sudah pernah haji nunda dulu, minimal memangkas antrian, betul hadirin. Jadi waiting list dengan pendek tuh, karena kalau nggak salah tuh 40% jemaah haji adalah yang pernah berangkat tuh. Bukan yang pertama, tapi yang kedua, ketiga, atau mungkin yang kesekian kali gitu. Kecuali dia petugas haji atau mungkin dia memang darurat harus berangkat lagi kan, ingin membadalkan. Namun kalau hanya sekedar dia pengen haji lagi, saya mohon maaf nih, kalau seandainya bisa gantian, mendingan gantian dulu hadirin tuh. Memberikan kesempatan buat yang belum pernah tuh, apalagi yang udah berusia lanjut kan. Mungkin kalau yang pernah berangkat mundur, ya dia umroh kan, dia haji silakan kasih yang lain kan. Atau umroh juga, saya mohon maaf, umroh tuh baik, pahalanya besar. Namun seandainya, sekarang kan problem kaum muslimin di Indonesia apa nih? Apa problem kita nih? Kemiskinan. Problem kita adalah kemiskinan. Problem kita keterbelakangan pendidikan, rendahnya kualitas kaum muslimin. Saya berpikir mudah-mudahan ada gerakan nasional menyadarkan, mungkin juga sudah ya. Jadi gerakan untuk ibadah sosial kan. Jadi umroh itu kan 20 juta, 30 juta ya. Ya umroh saya bukan tidak mengatakan baik, bagus umroh kan. Namun kalau bisa ya nggak usah tiap tahun dah. Ada nggak yang umroh tiap tahun hadirin? Ada tuh. Saya kalau depan Ka'bah, Pak Ustadz nggak tahan, pengen nangis Pak Ustadz. Bu, kalau cuma nangis doang, Pak Ustadz ke Ka'bah Bu, di rumah saya aja dah. Ibu ngeliat rumah saya nangis Bu. Kalau cuma pengen nangis doang nangis gitu. Cuma dia kata orang miskin nanti ibu rumah saya ibu nangis Bu, lihat rumah saya Bu, rubuh gitu ya. Enggak, ada orang kadang merasa saya tidak ingin, maksudnya saya tidak ingin mengatakan salah hadirin, mungkin kurang tepat ya, atau kurang prioritas lah gitu. Ya kan, artinya banyak lah ibadah lain yang ini alhamdulillah ini bulan setelah Syawal ya, kita mendengar good news, berita gembira luar biasa ya. Kemenangan diraih kaum muslimin di Gaza, di Palestina ya. Kan kemenangan adalah manakala seseorang meraih sesuatu, mencapai tujuannya. Meskipun korban yang syahid banyak kan, dan yang mati di Israel juga banyak kan, bahkan kata Hamas tentara Israel sampai ribuan orang yang meninggal, cuma tidak diungkapkan kan. Bahwa berkat dukungan kita, mudah-mudahan uang yang disumbangkan oleh hadirin kemarin untuk solidaritas ke Gaza kan, termasuk kontribusi kita nih meraih kemenangan yang sekarang diraih oleh di Gaza kan, bahwa tentara di Gaza Palestina ya, mengajarkan kepada dunia internasional bahwa apa namanya, kekejaman, penindasan bisa dilawan gitu maksudnya. Dengan senjata ala kadarnya, dengan apa namanya, dengan kesulitan hidup mereka bisa melawan Israel dengan senjata yang sangat canggih kan, dengan dukungan negara internasional kan. Ternyata Izzuddin Al-Qassam berhasil tuh melawan tentara Israel, bahkan meraih kemenangan kan. Oleh pengamat dunia internasional dianggap yang menang siapa jadi? Tentara Hamas. Okay. Ini mudah-mudahan saya ulangi sekali lagi ya, kemarin kontribusi doa, dukungan, ada yang ngasih bantuan, ada mungkin kotak amal kelilingin kan, bantu dari jamaah Masjid Landmark buat
melalui mungkin beberapa lembaga terkait gitu kan, mudah-mudahan jadi amal soleh. Dan patut kita ikut merasa bergembira dengan good news ini kan, berita gembira kan, kemenangan yang diraih. Bahkan mereka merayakan itu seperti hari raya kan. Kalau kita ngikutin beritanya itu kan di YouTube videonya kan, mereka bertakbir layaknya takbir hari raya. Karena kemarin hari raya kemarin mereka belum sempat merayakan hari raya kan, pernah dikumpul kan. Nah sekarang mereka baru berhari raya ya. Para nelayan semua orang, dan mudah-mudahan alhamdulillah saya dengar berita ada beberapa orang yang relawan juga berangkat lagi membawa bantuan ke Gaza melalui Mesir. Mudah-mudahan sekali lagi bukan berarti yang mau haji silakan, yang mau umroh silakan. Tapi sekali lagi dia mudah-mudahan tidak hanya berpikir ibadah individu, pikir juga ibadah sosial yang memberikan kebaikan buat orang banyak. Jangan-jangan dia nangis-nangis depan Ka'bah hanya sekedar hawa nafsu gitu. Maka saya muat di fotokopian, ada sebuah nasihat syair dari seorang ulama mujahid namanya Abdullah bin Mubarak, ditulis kepada Imam Fudail bin Iyad, seorang ahli ibadah, imam, dia ulama ahli ibadah di Mekah yang lagi asik-asik ibadah. Ya abidal haramaini law absartana, wahai orang yang sedang asik beribadah di tanah haram, jika engkau melihat kami, la alimta annaka fil ibadati tala'abu, kamu akan dapati bahwa kamu sedang main-main saja dengan ibadah. Saking dia sedang berjihad mempertahankan jengkal demi jengkal tanah kaum muslimin kan. Tapi kita yakin mudah-mudahan yang pergi haji juga jadi haji yang mabrur ya, mudah-mudahan. Dan namun jangan lupa untuk memberikan kontribusi buat ibadah sosial yang lain. Karena problem kita di Indonesia di antaranya adalah kemiskinan dan masalah pendidikan. Semoga ini jadi bahan muhasabah kita bersama. Hadirin rahimakumullah, kita kembali mudah-mudahan surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104 tadi itu menjadi bahan muhasabah kita. Saya ulangi baca ayatnya, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini mudah-mudahan jangan sampai kita merasa sudah melakukan yang terbaik ternyata tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya hadirin atau berkomentar sesuatu? Cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki kita, bisa berkorban pada hari raya Idul Adha yang jatuhnya, mohon maaf, bukan hari kerja ya, hari Minggu. Ini bulan September yang kerja apes banget ya. Idul Adha hari Minggu, tahun baru Islam hari Sabtu ya, apes banget yang kantoran ya. Tapi alhamdulillah bergembira juga hadirin. Mudah-mudahan hari raya ini bisa kita rayakan sama-sama dengan menyembelih hewan kurban. Dan dari sekarang semoga bisa nabung ya, sehingga bisa berkurban. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.